Saat mengintip, ia yakin di depan pintu kamar mandi ada sosok anak kecil yang menyerupai adiknya. Rambut, baju, celana, semuanya mirip. Tapi berada dari sosok itu, kulitnya putih pucat seperti orang kedinginan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan semoga kalian diberi kesehatan dan keselamatan. Oke, saya akan menceritakan tentang cerita seseorang yang saya angkat ceritanya dari Twitter yang bernama @inifaiz yang berjudul Jangan Mandi Waktu Maghrib. Oke, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, serta tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, langsung saja, jangan lama-lama. Pada cerita ini, si Faiz ini bukan anak indigo, melainkan dia orang awam seperti kita, orang biasa, dan tidak mempunyai kelebihan untuk melihat sosok kasat mata. Demikian dirinya merasa makhluk gaib sering kali mendekati dan menunjukkan eksistensinya mereka kepadanya. Cerita kali ini adalah tentang pamali atau pantangan, yaitu dilarang mandi pada saat maghrib. Nah, bagi kalian yang mandi saat maghrib, awas, hati-hati ya. Langsung aja. Jadi kejadian tersebut dialaminya di Solo, di rumah almarhum eyangnya, yang ada orang tua dari sang ibu. Rumah ini terletak tidak jauh dari perkotaan, dekat dengan stadion Manahan yang sebenarnya situasinya biasa saja. Artinya tidak sepi dan cenderung ramai. Namun, memang di rumah tersebut dulunya terdapat banyak barang antik, seperti wayang kulit, keris, pernak-pernik khas Jawa, karena memang eyangnya dari Faiz ini hobi mengoleksi barang tersebut. Dalam kejadian horor ini, dirinya tidak tahu apakah barang-barang ini ada hubungannya dengan kejadian horor tersebut. Dirinya menceritakan bahwa pada bangunan lantai atas tersebut, pada pembangunan lantai atas rumahnya tersebut di tahun 2001, ada orang ronda yang melihat sosok hitam besar duduk di atas balkon yang masih dalam proses pembangunan. Sosok hitam ini seperti sedang merokok dan mengeluarkan asap putih tebal yang menyebabkan jalan di samping rumah berselimut kabut. Cerita ini didengar oleh seluruh warga kampung, bahkan membuat orang yang ronda tak lagi berani melalui rumah eyang Faiz ini. Pada tahun 2009, barang kuno tersebut akhirnya dijual dan diberikan ke kerabat karena yang sudah mulai belajar tentang agama yang lurus. Kemudian pada tahun 2015, pada saat Faiz kuliah di Solo, dia mengalami pamali di rumah tersebut. Aku tinggal di rumah tersebut bersama keluarga tanteku. Tanteku punya 4 orang anak. Anak pertama laki-laki dan sisanya perempuan. Adikku yang laki-laki ini namanya Sehan. Waktu itu dia baru lulus SD. Anak ini isengnya minta ampun, jelasnya. Salah satu keisengannya adiknya ini adalah mengganggu Faiz pada saat mandi. Entah mengetuk pintu, teriak-teriak dari luar, atau mematikan lampu. Sampai suatu hari setelah kuliah, Faiz sampai di rumah menjelang maghrib dan langsung mandi di kamar mandi lantai atas. Jadi, kamar mandinya itu terpisah dari ruang lantai atas. Jadi kalau mau ke kamar mandi, itu harus kita keluar. Kamar mandinya terpisah dari ruang lantai atas. Jadi kalau mau ke kamar mandi atas, kita harus keluar ruangan, kemudian melewati jemuran didak-dakan terlebih dahulu. Ujarnya, tidak ada firasat di awal mandi. Namun di tengah-tengah mandi, lampu kamar mandi pun mati. Faiz pun langsung mengira bahwa ini adalah ulah sang adik sepupunya. Faiz pun teriak untuk meminta tolong Sehan menyalakan kembali lampu tersebut. Namun tidak ada jawaban, sehingga dirinya mengenakan handuk untuk keluar dan
menyalakan lampu kembali. Pada saat keluar, keadaan di luar sangat sepi. Namun dirinya masih belum berpikiran bahwa itu adalah gangguan mistis. Ia masih mengira bahwa adik sepupunya yang mematikan lampu tersebut dan lari atau sembunyi di lantai bawah. Tak lama setelah Faiz kembali menyalakan lampu dan meneruskan mandi, lampu kamar mandi pun berkedip beberapa kali. Namun dirinya masih menyangka bahwa itu ulah sehan. Namun tepat ketika aku sedang mengenakan bajuku, tiba-tiba lampu mulai berkedip lagi. Tapi untuk mati nyala yang terakhir ini sangat singkat. Kalau tidak salah hanya 2 kali atau 3 kedipan. Aku pada saat itu sudah terlanjur gemas dan jengkel dengan kukira ulah adikku tersebut. Rasanya pengen membalas keisengan adikku, cerita Faiz. Saking jengkelnya, Faiz pun mengambil gayung berisi air bermaksud ingin mengguyur ke adiknya tersebut. Namun, ia mengintip melalui kaca pintu kamar mandi untuk memastikan apakah sang adik berada di luar atau tidak. Saat mengintip, ia yakin di depan pintu kamar mandi ada sosok anak kecil yang menyerupai adiknya. Rambut, baju, celana, semuanya mirip. Namun sosok ini membelakangi Faiz sehingga ia tidak melihat wajah sang anak tersebut. Anjir. Guys, sekarang udah jam 12. Jam 12, gila nggak tuh? Nih. Gila nggak, jam 12 cuy. Tapi berada dari sosok itu, kulitnya putih pucat seperti orang kedinginan. Padahal adiknya kulitnya agak kecoklatan karena sering panas-panasan. Sosok tersebut seakan mematung menatap lurus ke depan, seakan memandang ke arah genteng rumah. Aneh, aku heran kepada Sehan. Kurang kerjaan, bangun lihat genteng seperti itu, tulisnya. Ia pun segera membuka pintu kamar mandi, namun seketika itu juga di depan Faiz tak ada siapa-siapa. Faiz pun terkejut. Faiz langsung turun dan hendak menanyakan hal itu kepada adik sepupunya. Namun Sehan ternyata sedang salat di kamarnya. Setelah selesai dan menanyakan hal ganjil tersebut, Sehan menyatakan bahwa ia tidak ke atas sama sekali, bahwa mengaku dirinya tidak tahu Faiz pulang dari kuliah. Sejak awal aku di lantai atas sendirian, dari gangguan lampu mati yang pertama sehingga yang terakhir. Aku lihat sosok anak kecil di depan kamar mandi. Itu bukanlah keisengan Sehan. Aku tidak tahu siapa sebenarnya sosok anak kecil tersebut. Dan sampai saat ini, aku tidak pernah melihat lagi tulisnya di akun Twitternya. Oke teman-teman, cerita pada malam Jumat kali ini sampai di sini, dan jangan lupa like and share videonya, dan tunggu aja video-video menarik di channel ini. Dan pastinya saya akan bercerita banyak hal tentang misteri, mistis, horor. Dan kalau kalian mempunyai cerita yang menarik tentang mistis, kalian langsung aja kirim di email saya. Nanti saya akan tulis di kolom komentar. Oke, video kali ini cukup, dan jangan lupa subscribe, like, and share videonya, dan jangan lupa tinggalin komen di kolom komentar. Saya Irfan Adi Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.